Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua, yaitu tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Coba kalian buka bab yang kedua di halaman 12. Judulnya Ketika Bumi Berhenti Berputar. Udah. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang terjadinya kiamat, apa arti hari kiamat, hikmah mempercayai hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat, hari akhir. Ya. Coba di halaman 13, ini ada perintah untuk amati gambar berikut ini. Ini ada gunung yang meletus, ada banjir, ada rumah terbakar, ada gempa bumi. Nah, ini apa hubungannya dengan pembahasan kita pada kali ini? Nanti akan Ustadz jelaskan apa hubungannya gambar-gambar ini dengan judul atau pembahasan di bab yang kedua tentang bumi berhenti berputar. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembahasan pada kali ini. Nah, hari akhir, hari kiamat, hari akhir dengan hari kiamat itu sama. Dan yang tahu tentang hari kiamat adalah cuman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, para malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat, cuman Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad, khususnya Nabi Muhammad, mengetahui ciri-ciri tanda datangnya hari kiamat. Nah, hari kiamat itu apa? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya. Ustaz ulangi lagi, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Ini disebut dengan hari kiamat atau disebut dengan hari akhir. Ya. Hari kiamat, hari akhir itu sama. Ustaz ulangi lagi, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi alam semesta, kalau membahas alam semesta berarti bumi dan isinya, langit dan isinya. Hancur semuanya. Ya. Dan hari kiamat itu tandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Jadi kalau Allah nggak memerintahkan untuk ditiup trompetnya, nggak akan ditiup oleh malaikat. Jadi yang memerintah hanyalah Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah sudah memerintahkan, maka kiamat trompet ditiup dan terjadilah kiamat. Kalau kiamat terjadi, maka seluruh manusia, seluruh makhluk yang hidup di bumi dan makhluk yang hidup di langit akan mati. Tidak ada yang selamat ketika sudah terjadi hari kiamat. Dan hari kiamat sekali lagi tidak diketahui kapan datangnya hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Dan perlu kita ketahui anak-anak, membahas tentang hari akhir atau hari kiamat ini berhubungan dengan rukun iman. Jadi percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Jadi kalau kita nggak percaya, berarti kita termasuk orang-orang tidak percaya dengan rukun iman. Kalau kita nggak percaya rukun iman, berarti kita menjadi orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Selanjutnya anak-anak. Nah,
kiamat itu ada dua. Ya. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Nah, ini. Apa kiamat kecil itu? Kiamat kecil itu hancurnya alam sekitar kita. Hancurnya alam sekitar kita. Ini kiamat kecil. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Ini kiamat kecil. Dan dan kiamat kecil itu, Ustadz ulangi lagi, hancurnya alam di sekitar kita. Jadi cuman sekitar kita aja hancur, yang lainnya enggak. Contoh Surabaya ini, kalau Surabaya ada banjir, mungkin yang di lainnya, yang Gresik, yang di Sidoarjo belum tentu banjir. Makanya disebut dengan kiamat kecil. Gitu ya. Nah, makanya tadi Ustaz sampaikan kayak begini nih, gambar-gambar yang ada di sini, gunung meletus, ada banjir, ada kebakaran, ada gempa bumi. Ini bagian dari kiamat. Tapi kiamat kecil, kayak banjir, ini kiamat kecil. Mungkin Surabaya aja yang banjir, lainnya enggak. Gunung meletus, oh cuman daerah yang dekat dengan Gunung Merapi. Ya. Gunung-gunung yang masih aktif. Itu yang terkena bencana meletusnya gunung api. Nah, ini disebut dengan kiamat kecil. Termasuk kematian, anak-anak. Kematian ini juga bagian dari kiamat kecil. Ya. Kematian ini bagian dari kiamat kecil juga. Kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya yang berkendaraan tidak berhati-hati sehingga kecelakaan. Ini bagian kiamat kecil. Membakar hutan, menebang pohon, ya. Menebang pohonnya ini nggak terkendali ngawur, akhirnya terjadi gundul hutannya, kemudian terjadi banjir, longsor, ya. Membuang sampah sembarangan, mengakibatkan banjir terjadi di sekitar kita. Ini disebut dengan kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang kedua nih anak-anak, kiamat yang kedua, kiamat kubro. Ya, kiamat kubro. Kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ingat, hancurnya alam semesta beserta isinya. Kalau ini kan hancurnya alam sekitar, bedanya di situ. Jadi kalau kiamat kecil hancurnya alam sekitar, kalau kiamat besar hancurnya alam beserta isinya. Kalau hancurnya alam beserta isinya, contoh nih, matahari, bumi, planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga bertabrakan. Gitu ya. Kalau bertabrakan, efeknya ke bumi, jatuhnya ke bumi. Jadi kalau sudah jatuh ke bumi, maka tidak ada yang selamat. Karena begini, satu batu meteor yang besarnya 1 lemari, itu bisa membuat kawah yang lebarnya itu bisa puluhan kilo. Ya, satu batu meteor yang besarnya 1 lemari buku itu, ya, itu bisa membuat lubang yang lubangnya itu berpuluh-puluh kilometer. Itu masih segitu. Bayangkan kalau yang jatuh ke bumi itu besok batu meteor yang besar-besar, kemudian bumi ini planet yang kecil nih, lebih besar matahari daripada bumi. Ketika matahari ini bertabrakan dengan bumi atau planet yang lebih besar lagi bertabrakan dengan bumi, hancur bumi ini. Makanya kemudian disebut dengan kiamat kubro, kiamat yang hancur seluruh alam semesta. Makanya di sini anak-anak nih, coba ini sini ya. Ini pada hari itu seluruh manusia meninggal dunia, tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Manusia akan kembali kemudian dikumpulkan pada mahsyar. Nah, setelah nanti dunia hancur, manusia semuanya meninggal dunia, mati semuanya, bukan hanya manusia, makhluk yang lain pun mati, hewan, malaikat pun mati juga besok. Ya, kalau sudah Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompetnya, bumi hancur, alam semesta hancur, semuanya hancur, ya, langit terbelah, isi langit itu kemudian jatuh ke bumi, semuanya hancur, maka tidak ada manusia yang selamat saat proses itu terjadi.
Ya, saat proses itu terjadi. Jadi bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Allah. Ya, mengerikan ya anak, mengerikan. Ya, terjadi gempa saja kita takutnya luar biasa. Apalagi besok ini gempanya lebih dahsyat daripada gempa yang ada sekarang ini. Nah, itu seperti itu. Makanya sebelum itu terjadi, anak-anak, ayo kita lebih banyak beribadah kepada Allah, ya. Lebih banyak kita ini berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru-guru kita, supaya saat itu terjadi, kemudian kita dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, kita dalam keadaan nyaman. Sekarang apa tanda-tanda hari kiamat itu? Tanda-tanda hari akhir. Ya. Kalau peristiwa itu istimewa, peristiwa itu luar biasa, maka Allah memberikan tanda-tanda supaya kita lebih berhati-hati. Sekali lagi Ustaz ulangi nih, kalau peristiwa itu luar biasa, peristiwa itu istimewa, maka Allah sudah memberikan tanda-tanda kepada kita supaya kita lebih hati-hati. Termasuk terjadi kiamat hari akhir ini. Karena ini peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sangat istimewa. Allah kemudian memberikan tanda supaya kita bersiap-siap, lebih berhati-hati lagi, ya, menghadapi sesuatu yang istimewa itu. Apa tanda-tandanya? Nah, ini satu nih, banyak para ulama Muslim yang wafat. Banyak ulama yang wafat. Jadi Allah itu mengangkat ilmu, Allah menghapus sedikit demi sedikit ilmu itu dengan cara mewafatkan orang-orang soleh, orang-orang alimnya yang ahli agama. Kalau orang-orang soleh itu sudah meninggal dunia, berarti ilmu ini sudah berkurang. Kalau ilmu itu berkurang, maka orang lain kita ini sulit untuk mencari ilmu itu karena yang ahlinya sudah meninggal dunia, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kita melihat fenomenanya yang terjadi sekarang, banyak ulama ini meninggal, ulama ini meninggal, ulama ini meninggal, ulama ini meninggal. Itu artinya tanda-tanda kiamat itu sudah terjadi. Ya. Kemudian nih anak-anak yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ya. Ilmu agama dianggap enggak penting. Ayo kita hati-hati nih anak-anak. Kita tetap mencari ilmu agama meskipun besok kalau ataupun sekalian sudah lulus dari SDIT Gilmani mau melanjutkan mana, mau sekolah SMP di luar, ya, yang mau mondok terserah silahkan, tapi tetap yang sekolah di luar Ustadz pesen tetap ngaji, mencari guru, ya, datangi majelis-majelis ilmu, datangi tempat-tempat tempat pengajian supaya kita ini tidak termasuk orang-orang yang dianggap mempercepat datangnya kiamat. Kalau ada orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama dan tidak mementingkan ilmu agama, khawatirnya kita termasuk orang-orang yang sebagai ciri datangnya hari kiamat. Yang ketiga, anak-anak, maksiat semakin terang-terangan, kejahatan di muka bumi ini makin merajalela, ya. Maksiat itu kan sudah luar biasa nih sekarang nih, ya. Sudah luar biasa. Kita perlu hati-hati. Kejahatan pun juga sama nih sekarang ini, banyak jambret, pembunuhan, ya, pembunuhan ini sudah banyak. Nah, itu bagian dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Ustaz ulangi lagi, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki.
Kalau kita nonton sebuah acara televisi, kok ada yang seperti ini? Berarti itu bagian dari tanda kiamat. Ustadz perlu ingatkan kalian, bagaimanapun keadaan apapun, tolong berperilaku yang seperti nomor 4 ini jangan sampai ya. Berperilaku seperti nomor 4 ini jangan sampai. Baik yang putra maupun yang putri, tolong yang ini perlu hati-hati. Kalau kita melakukan seperti ini, berarti kita bagian dari orang-orang yang dianggap menjadi pemicu cepatnya datang hari kiamat. Kemudian yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini sudah banyak terjadi nih anak-anak ya. Dan yang terjadi peperangan kerusuhan itu ya teman-teman negara-negara Muslim kita di Palestina, di Irak, di Syria gitu ya. Ini banyak peperangan terjadi. Berarti kalau dari tanda-tandanya, ini sudah mendekati kiamat. Tapi sekali lagi Ustadz nggak tahu, jangankan Ustadz, malaikat pun nggak tahu, Nabi Muhammad pun nggak tahu. Cuman tanda-tandanya Allah sudah lewat Nabi Muhammad memberikan tanda-tanda tentang datangnya hari kiamat. Nomor 6, minuman keras dan barang terlarang. Banyak sekali minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar. Nah, ini bagian tanda di kiamat. Kita sudah banyak nih melihat kalau menonton televisi ya, teman-teman kita banyak yang melakukan ini ya, mengkonsumsi narkoba seperti ini banyak, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kalau sudah melakukan minum minuman keras ya, melakukan ini, mengkonsumsi narkoba, kalau dia nggak punya uang, apa yang dilakukan? Ya, nekatnya dengan cara apa? Apapun dia lakukan, termasuk melakukan kejahatan, dia lakukan. Kalau seperti itu, nggak aman lagi nih dunia. Sekitar kita ini nggak aman kalau seperti itu. Kalau ada rasa nggak aman, sekali lagi anak-anak, bagian dari tanda sudah dekatnya hari kiamat. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Ini sudah banyak nih. Kalau seperti ini, zaman Nabi Muhammad pun sudah muncul orang yang mengaku nabi. Sebagaimana Musailamah al-Kadzab. Ini mengaku nabi. Setelah itu ada lagi. Sampai sekarang pun masih ada orang yang mengaku menjadi nabi. Oh ya anak-anak, Ustaz lupa nih. Termasuk tanda hari kiamat juga itu adalah terutusnya Nabi Muhammad, itu bagian dari dekatnya kiamat. Karena sudah dekat kiamat, akhirnya oleh Allah dikirim Nabi, ya Nabi Muhammad itu. Tapi setelah itu, Nabi Muhammad lebih menjelaskan lagi kepada kita tentang detailnya tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat ya. Selanjutnya anak-anak, kita membahas tentang hikmah mempercayai hari kiamat. Artinya apa yang bisa kita ambil pelajaran ketika kita sudah mempelajari tentang hari kiamat. Ketika kita sudah mempercayai tentang hari kiamat. Sekali lagi anak-anak, kita harus percaya dengan hari kiamat ya. Karena hari kiamat ini sesuatu yang gaib, yang pasti terjadinya. Cuman kapan terjadi nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang pertama, yang bisa kita ambil pelajaran dari mempercayai hari kiamat, hari akhir. Bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Nana, Allah itu sanggup menciptakan sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Ketika sudah ada, ditiadakan lagi oleh Allah. Ya. Bumi awalnya nggak ada, diciptakan oleh Allah. Luar biasa. Allah menciptakan bumi ini isinya macam-macam. Allah menciptakan bumi dan langit itu isinya macam-macam isinya. Ya, sampai manusia itu nggak bisa menghitung, saking banyaknya, belum bisa menemukan semuanya, saking banyaknya. Ini kalau bukan kekuasaan Allah, bukan kebesaran Allah, nggak mungkin seperti ini. Bayangkan ya anak-anak, bumi yang besarnya kayak begini bisa hancur, langit beserta isinya yang besarnya kayak begini bisa hancur, gitu ya.
Jadi Allah berkuasa, Allah berkehendak. Kemudian kita yang bisa kita ambil pelajaran yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Anak-anak, kiamat ini sesuatu yang tidak kita ketahui kapan datangnya, ya. Makanya kemudian ayo sebelum itu datang perbanyak mengerjakan kebaikan. Perbanyak mengerjakan amal soleh, ya. Kalau di rumah sekarang ini kalian masih ada di rumah, ayo bantu orang tua. Ya, jangan main HP terus. Jangan nonton YouTube terus, jangan nonton televisi terus, bantu orang tua. Gitu ya. Nah, ini bagian dari amal baik, perbuatan baik. Waktunya sholat, ayo kita sholat. Waktunya ngaji, kita ngaji. Waktunya kita belajar. Itu bagian dari kita mengambil pelajaran ketika kita mempercayai hari akhir. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, ya, narkoba ini, minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Ini menghindari perbuatan dilarang oleh Allah. Loh, kok muncul seperti ini? Kok hikmahnya kayak begini, begitu ya? Iya, karena tadi saya sampaikan nih, Allah itu maha kuasa. Ini poin pertama, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, ya. Seandainya ya kita bicara seandainya nih anak-anak, kalau Allah mendatangkan kiamat itu sekarang, Allah bisa. Saat orang berkelahi, saat orang menggunakan obat terlarang, minuman keras, saat orang itu bermaksiat, Allah datangkan kiamat, bisa saja terjadi, begitu ya. Mungkin bukan kiamat kubro atau cuman kiamat yang suhuro aja, kiamat yang kecil. Enak-enakan dia menggunakan obat terlarang, dia minuman keras, dia berkelahi, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba ada gunung meletus, kemudian orang itu terkena dampak dari itu, ada yang sakit, ada yang cedera, ada yang meninggal dunia, kan kita nggak tahu itu terjadi. Makanya sebelum itu terjadi, ayo kita berhenti bermaksiat, ya, kita berhenti bermaksiat. Nah, Ustadz kan masih lama kiamat, ya, kiamat itu memang kita nggak tahu kiamat kubro kapan datangnya. Kiamat kecil itu loh mas, Ustadz, anak-anak ya, kiamat kecil itu yang kita nggak tahu kapan datangnya. Banjir itu kita nggak tahu kapan terjadinya, ya, kebakaran kita, musibah kebakaran kita nggak tahu kapan datangnya, gitu. Maka sebelum itu terjadi semuanya, ayo kita hindari melakukan perbuatan dilarang oleh Allah. Yang keempat, yang bisa kita ambil pelajaran dari kita mempelajari mempercayai hari akhir, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Ya. Ini hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari mempercayai hari akhir. Jujur, ya, disiplin, jujur, melakukan apapun, kita menyampaikan ke orang tua kita saat kita melakukan apapun, kita jujur, ya, sudah belajar apa belum, dia jawab jujur, sudah sholat apa belum, kita jawab jujur, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selalu waspada menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Jaga lingkungan rumah, jangan buang sampah sembarangan, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan, ya, yang membuat orang lain terkena efek dari apa yang kita lakukan. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat lima waktu, tugas mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, tolong jangan ditunda-tunda. Kalau ini baik cepat dilakukan karena kita nggak tahu yang terjadi selanjutnya seperti apa. Oh nanti aja sholatnya. Kalau zuhur jam 11 lebih 30 menit, ya, kalian bilang, oh nanti aja sholat zuhur jam 1. Nah kita nggak tahu nih, antara jam
kita ngomong nanti dengan jam 1 itu terjadi di antara itu kita nggak ada yang tahu. Makanya kemudian ayo jangan kita menunda-nunda keperbuatan baik kita, jangan kita menunda-nunda amal kebaikan kita. Karena apa? Sekali lagi anak-anak, kita nggak tahu ke depan selanjutnya yang terjadi dengan diri kita. Sekian anak-anak penjelasan Ustadz pada bab kedua ini, bab hari akhir ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah Ustadz yakin kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, solehah. Ya, insya Allah seperti itu. Dan kita termasuk, insya Allah kalian termasuk anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua dan guru-guru kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.